Hai anime lovers, ketemu lagi di channel Siskae Suki. Seperti biasa Siskae bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Nah, di video kali ini Siskae mau ngebahas nih tentang film terbarunya Makoto Shinkai yang bakal tayang di tahun 2022 ini, yaitu Suzume no Tojimari. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Di tanggal 10 April kemarin, akhirnya teaser Suzume no Tojimari dirilis dan memperlihatkan seperti apa wujud karakter utamanya, yaitu Suzume, dan masalah yang bakal dia hadapi di film ini. Tanggal rilis filmnya juga udah diumumin di tanggal 11 November 2022. Sebelumnya Siskae udah pernah bahas sinopsis dan teori tentang alur film ini. Kalau kalian belum nonton, link videonya Siskae taruh di deskripsi ya. Trailer ini dibuka dengan scene Suzume yang lagi naik sepeda, dan di scene berikutnya kita diperlihatkan seperti apa bentuk kota yang bakal jadi latar film ini. Kalau kalian baca sinopsisnya, di sini tertulis kalau karakter utamanya yaitu Suzume adalah gadis 17 tahun yang tinggal di sebuah kota yang tenang di wilayah Kyushu sebelah barat daya Jepang. Nah, waktu lagi naik sepeda, Suzume ketemu sama seorang cowok misterius yang lagi jalan kaki. Mereka papasan dan Suzume balik badan ke arah cowok itu. Ini adalah scene yang dimaksud di sinopsis movie-nya, yang dimana si Suzume ketemu sama seorang cowok yang lagi dalam perjalanan buat nyari pintu, dan Suzume pun mengikuti orang itu. Nah, kalau kalian perhatiin ya, waktu Suzume ngendarain sepedanya dengan kecepatan yang tinggi sampai dia ngangkat kedua kakinya, tapi waktu dia ngelihat cowok misterius itu, di sini Suzume memperlambat kecepatannya. Malah dia nggak lagi mengayuh sepedanya, tapi cuman didorong sama satu kakinya. Dan ini memperlihatkan kalau Suzume heran banget waktu lihat cowok itu. Makanya dia sampai jalan pelan-pelan gitu kan bawa sepedanya. Dan seudah mereka papasan di jalan, ada rasa penasaran di hatinya si Suzume. Makanya dia berbalik dan ngikutin kemana si cowok itu pergi. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan sebuah pintu putih, kucing warna putih, seseorang yang nyoba buat ngebuka pintu putih itu, dan sebuah ruangan dengan kursi kayu. Buat scene pintu putih ini adalah pintu yang muncul di visual movie-nya, dan pastinya ini adalah pintu yang dicari sama cowok itu. Dan buat kucing putih, Siskae nggak tahu nih apa maksudnya. Mungkin aja ya ini adalah peliharaannya si Suzume yang lagi dia kasih makan sebelum ia keluar rumah. Dan scene berikutnya memperlihatkan seorang yang lagi berusaha buat buka pintu, dan orang itu udah jelas Suzume. Terus kita juga diperlihatkan sebuah ruangan yang berantakan. Di situ terlihat ada beberapa buku dan kursi kayu yang kehilangan salah satu kakinya. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya itu adalah kursi buat anak kecil ya. Terus di dekat kursi itu juga ada sebuah kaleng dengan tulisan Suzume. Jadi kayaknya ini adalah ruangannya milik Suzume. Nah, dan sampai sekarang kita masih belum bisa nebak nih maksudnya scene ini dan apa gunanya itu kursi. Tapi satu hal nih ya, itu kursi kayaknya sebuah benda yang penting dan ada hubungannya sama pintu yang udah Suzume buka. Makanya itu kursi muncul berkali-kali di teaser ini. Malahan kursi itu juga muncul di visual kit terbarunya. Scene berikutnya kita diperlihatkan Suzume yang lagi ada di sebuah desa yang kayak terbengkalai. Ini adalah tempat yang dimaksud di sinopsisnya, yang dimana Suzume ngikutin cowok misterius itu, dan dia sampai di reruntuhan yang ada di gunung. Kalau dilihat-lihat ya, reruntuhan itu kayak desa yang udah ditinggalin penduduknya dan ada di bawah jalan raya. Karena kalau diperhatiin nih, di bagian atas di sini bisa kelihatan ya ada kayak pembatas jalan gitu. Di sini juga bisa dilihat sebuah gedung gede dengan atapnya yang berbentuk kubah, yang kayaknya bakal jadi bangunan di mana Suzume nemuin pintu. Dan ini bisa ngejelasin kenapa Suzume penasaran sama pintu itu. Karena apa maksudnya coba? Kenapa ada pintu di dalam bangunan beratap bentuk kubah? Dan kerennya itu pintu masih bisa berdiri kokoh. Scene berikutnya terlihat ada seseorang yang lagi masukin kunci buat ngebuka atau mungkin ngunci pintu. Dan scene seseorang yang lagi ngunci sepeda. Buat scene pertama itu adalah waktu Suzume bakal keluar rumah dan dia lagi ngunci pintu rumahnya.
Dan scene berikutnya terlihat Suzume yang lagi ngunci sepedanya. Mungkin ini adalah scene di mana Suzume baru aja tiba di desa terbengkalai dan dia ninggalin sepedanya di jalan masuk. Tapi sebelum masuk, Suzume nggak lupa buat ngunci dulu sepedanya. Terus kita juga diperlihatkan Suzume yang turun ke dalam genangan dan dia mulai mendekat ke pintu itu. Sebelum teaser ini rilis, muncul teori yang bilang kalau film ini punya hubungan sama Tenkinoko karena visual key-nya yang memperlihatkan pintu yang ada di tengah-tengah air. Seakan-akan itu pintu dikelilingi sama banjir. Tapi teori itu terbukti salah seudah kita diperlihatkan scene ini. Dari sini bisa diambil kesimpulan ya kalau alasan kenapa kok bisa banyak genangan air di dekat pintu. Karena atap si gedungnya tuh rusak, jadi genangan airnya yang kemungkinan dari air hujan. Scene berfokus ke matanya Suzume yang kayaknya waktu dia ngebuka pintu dan tiba-tiba aja pemandangan yang Suzume lihat berubah drastis. Kalau kalian baca di sinopsisnya, terlihat kalau apa yang kelihatan di balik pintu itu adalah pemandangan bintang, matahari terbenam, dan langit pagi yang semuanya saling menyatu. Info ini bisa ngejelasin ya kenapa bisa ada pantulan bintang di matanya Suzume. Karena waktu itu Suzume lagi mandangin langit malam yang penuh sama bintang, padahal sebelumnya langit masih kelihatan cerah. Lalu muncul scene burung yang terbang waktu matahari terbenam dan Suzume yang berlari di dalam bangunan, lari di pinggir jalan, dan Suzume yang kepleset. Scene pertama kelihatannya memperlihatkan Suzume yang lagi berlari biar bisa keluar dari bangunan itu. Seudah sebelumnya dia ngebuka pintu. Ini berarti ada sesuatu yang keluar dari pintu itu, makanya ngebikin Suzume lari menjauh. Scene kedua memperlihatkan Suzume yang berlari di pinggir jalan sambil ngebawa kursi. Nah, kalau kalian jeli nih ya, selain bawa kursi nih, si Suzume ini juga kelihatannya bawa kunci di tangan kirinya, dan artinya Suzume sedang berlari ke tempat misterius tadi buat ngunci pintu itu. Scene ketiga memperlihatkan Suzume yang lagi terpeleset dan kayaknya dia pengen masuk ke dalam bangunan yang kelihatannya kayak sekolah. Di scene ini juga bisa kita lihat kalau Suzume kayak lagi dikejar sesuatu berwarna merah, dan waktu itu dia lagi megang kunci di tangan kanannya. Itu artinya scene ini berada seudah Suzume sampai di desa terbengkalai dan dia nyoba buat masuk ke gedung tempat dia nemuin pintu tadi. Nah, sesuatu yang warnanya merah itu kemungkinan adalah bencana yang dimaksud di sinopsisnya ya, dimana waktu pintu itu dibuka, satu persatu pintu di seluruh Jepang juga ngikut kebuka, dan pintu itu harus cepat-cepat ditutup biar bisa mencegah bencana yang ada di balik pintu. Terus muncul scene kursi yang dilempar dari lantai atas dan Suzume yang melihat ke samping. Sekali lagi nih ya, kita masih belum bisa berspekulasi tentang kursi itu. Kalau emang itu kursi penting, terus kenapa malah dilempar keluar jendela ya kan? Tapi mungkin ada sesuatu yang bikin Suzume kaget waktu megang kursi itu dan secara refleks kursinya dilempar keluar, maybe. Dan terus scene Suzume yang lagi ngelihat ke samping. Kayaknya waktu dia pertama kali ngelihat pintu putih itu, dia kaget waktu tahu ada pintu yang berdiri di tengah gedung. Terus di sini terlihat Suzume yang lagi nahan pintu itu biar nggak kebuka bareng sama cowok misterius itu. Nah, kalau kalian perhatiin nih, kayaknya tangan kirinya cowok itu terluka. Makanya dia nahan pintu sama punggung. Mungkin cowok itu terluka karena serangan dari sesuatu berwarna merah yang berasal di balik pintu itu. Cowok itu terus pakai kunci yang udah Suzume bawa dan ngunci pintu itu. Lalu kita diperlihatkan Suzume yang bisa terheran-heran ngelihat cara kerja kunci itu. Kalau kalian perhatiin, waktu pintu itu berhasil dikunci, langitnya berubah ya dari gelap jadi cerah. Padahal di scene sebelumnya kita dilihatin Suzume yang berlari bawa kunci dan langit kelihatan menguning karena matahari terbenam. Dan dari sini ada kemungkinan sih kalau scene Suzume waktu lari bawa kunci itu terjadi seudah dia ngunci pintu putih. Atau bisa juga scene ini ternyata ada di dunia di balik pintu, makanya langitnya kelihatan beda sama dunia asli Suzume. Karena sesuai dengan apa yang ada di sinopsisnya, tertulis kalau apa yang ada di balik pintu adalah pemandangan bintang, matahari terbenam, dan langit pagi yang semuanya saling menyatu. Jadi kayaknya di balik pintu itu ada daerah di mana langitnya penuh sama bintang, dan ada daerah di mana langitnya cerah kayak masih pagi, dan ada juga daerah di mana langitnya kelihatan menguning karena mataharinya terbenam, gitu kali ya. Nah, jadi itu dia breakdown scene per scene teasernya Suzume no Tojimari. Dari teaser ini bisa Sisuke ambil kesimpulan ya, kalau semua scene yang muncul itu adalah prolog dari movie-nya itu, sekitar 10 sampai dengan 15 menit pertama. Karena apa yang diperlihatkan di teaser ini tuh sebagian besar udah diceritain di sinopsisnya.
Oke, jadi itu dia video kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya, biar kalau Siska upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasinya. Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini. Thank you for watching. Sayonara.